Pemirsa, akibat jalan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terpaksa harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas. Jemputan pasien yang mau melahirkan di Dusun Citako. Seorang wanita hamil hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan berjalan kaki sejauh 7 km di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Ibu muda berusia 21 tahun tersebut tak dapat langsung dievakuasi lantaran kondisi jalan di desa menuju puskesmas Tompo Bulu rusak parah. Warga bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui oleh kendaraan. Menandu wanita yang sedang bersalin maupun warga yang sakit untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas sudah terjadi beberapa kali. Sudah puluhan tahun, kondisi jalan di wilayah ini buruk dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Namun karena jarak dengan medannya yang cukup berat, makanya kami tiba kurang lebih jam 10 lewat dan kami langsung menjemput. Namun kami terkendala di jalan dengan jalan yang begitu ekstrim, dengan mobil juga yang tidak ada tempat untuk berbaring. Untuk kembali ke rumah, ibu yang telah melahirkan terpaksa harus berjalan kaki sejauh 7 km dengan menggendong bayi yang baru dilahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gas alam di depan rumah warga di Palembang semburkan api setinggi 1 meter. Salah satu warga yang sedang melakukan pelebaran parit nyaris terbakar. Warga lorong perguruan Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan munculnya semburan api dari depan rumah warga. Peristiwa berawal saat warga sedang melakukan pelebaran parit dengan cara menghancurkan jalan menggunakan mesin bor. Saat sedang mengebor jalan yang keras, api setinggi 1 meter tiba-tiba menyembur dari dalam parit dan nyaris membakar seorang warga. Diduga api muncul lantaran pipa gas alam bocor terkena percikan api saat warga sedang mengebor jalan. Api dapat dipadamkan warga dengan alat seadanya. Petugas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang mendapat laporan datang ke lokasi dan memperbaiki pipa yang bocor. Warga meminta instansi berwenang rutin melakukan perawatan pipa lantaran peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, Presiden Prabowo bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Presiden Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah, Presiden Sisi, Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan KTT damai di Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. $3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. Sebelum tiba di Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu mengunjungi Knesset, parlemen Israel. Di sini Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir.
Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza. Pembebasan sandera menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Pemirsa, era 80-an dikenal sebagai masa kejayaan musik rock and roll dan glam rock saat gaya, energi, serta ekspresi panggung menjadi simbol kebebasan dan semangat muda. Ya, semangat itu kembali dihidupkan di salah satu kedai di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Suasana Gens Bar di kawasan Blok M tampil beda. Bagaimana tidak, penikmat musik rock dari berbagai generasi berkumpul untuk menikmati lagu-lagu legend dari era 80-an yang dibawakan langsung oleh Selandia Rock Band. Acara yang bertajuk Rock and Roll Party ini berlangsung meriah. Tak hanya menyuguhkan musik, tetapi juga menghidupkan kembali semangat dan gaya hidup rock and roll yang otentik. Gaya dan semangat rock and roll terlihat jelas dari busana yang digunakan para penonton. Rambut panjang dan jaket kulit yang mengingatkan kita pada kejayaan musik rock di masa lalu. Hard rock, jadi kalau di barat itu ada kayak Bon Jovi, GNR, Van Halen, Europe. Masuk kategori Itu tahun 80-an ya, Motley Crue. Yang kayak gitu-gitu, yang glam rock, yang pokoknya ciri khasnya rambutnya gondrong. Nah, itu dia. Syaratnya mau Selandia tuh yang penting rambut gondrong. Setelah saya cari nama, baru saya cari-cari orangnya nih, ajakin teman-teman yang mau bergabung gitu ceritanya. Untuk kesini emang mau nikmatin musik rock karena kebetulan suka gitu temanya. Kan katanya ngebawain glam rock kan. Nah, datang buat nonton Scorpions, terus Rod Stewart tadi juga sempat nyanyi kan, ngebawain lagu Rod Stewart. Jadi kayak kangen aja sih dengerin glam rock di tengah musik-musik alternatif. Dari sini semangat rock and roll kembali hidup dan membuktikan bahwa musik legend tak pernah mati dan terus mengalir dalam setiap generasi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Santo Sadu, Pandu Priyo, iNews melaporkan.